Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Alafi Hasanah dengan NIM 18014 dari kelas D35A. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum biostatistik yang diampu oleh Ibu Apoteker Tiara Tri Agustini MFAM. Nah, pada video kali ini saya membuat video tentang bagaimana cara memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini Asdos sudah memberikan saya data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, yang berikutnya kita masukkan ke data SPSS-nya. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Nah, ini dia. Kita sudah membuka SPSS-nya. Nah, data yang diberikan Asdos ini semuanya akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, data ini yang akan dimasukkan ke dalam SPSS-nya itu yaitu ada kelompok dosis warfarin, ada INR, ada JK, umur, dan jenis rawatan. Berikutnya kita itu ke variable view. Nah, di sini ada name, type, dan seterusnya. Nah, ini akan kita isi data yang ini. Nah, khusus untuk di name ini nih kita akan mengisi yang ada di atas nih, yang judul di atas ini nih. Nah, di sini kan ada kelompok dosis warfarin. Nah, khusus untuk nama, di sini kita akan buat kayak singkatannya atau kodenya seperti kelompok dosis warfarin ini kita buat dosis saja. Lalu yang berikutnya kan ada INR. Nah, kita buat INR. Nah, yang berikutnya ada jenis kelamin, kita buat JK. Yang berikutnya ada umur. Dan yang terakhir ada jenis rawatan yang kita singkat jadi JR. Oke, nah di sini sudah diisi. Nah, berikutnya itu kita akan mengubah ini desimal. Nah, ini nih kayak kita misalnya kalau 2, ini kita masukkan nanti ke data view-nya nanti jadinya 1,00. Nah, itu kan dalam bentuk desimal. Nah, supaya dia bisa dalam bentuk angka tunggal, jadi kita ubah jadi dia 0. Nah, yang ini juga kita ubah 0. Ini juga kita ubah 0. Seterusnya sampai ke bawah kita ubah jadi 0. Nah, yang berikutnya label. Nah, di sini kode yang di sini, singkatan dari sini kita buat semuanya panjang-panjang di sini. Ini kan ada kelompok dosis warfarin. Nah, yang di bawahnya ada durasi tercapainya target INR dalam hari. Lalu yang berikutnya ada jenis kelamin. Berikutnya ada umur, tetap kita buat umur, dan ada jenis rawatan. Oke, nah ini sudah diisi. Nah, di value kita isi. Nah, di sini kan dosis. Dosis di sini tuh ada 2 mg, 2 sampai 4 mg, dan ada 5 mg. Nah, ini kan termasuk banyak nih kategorinya. Nah, kita masukkan aja di value, kita pencet. Nah, di sini kita kasih kode. Kalau misalnya yang 1 itu merupakan dosis 2 mg kita buat. Nah, yang berikutnya 2 itu kita masukkan di sini kan 2 sampai 4 mg nih. Karena kita takut ragu, kita masukkan aja kode 2 itu merupakan 4 mg. Nah, yang ketiga kita masukkan 5 mg. Kita buat 3 merupakan 5 mg. Oke, semua udah masuk. Kita okekan. Nah, berikutnya di sini kan ada INR. INR ini tidak perlu diisi value-nya. Nah, di sini kan ada JK, jenis kelamin. Nah, di sini kan juga ada 2 nih kategorinya, ada perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kita buat di sini kalau kode 1 itu merupakan laki-laki. Laki-laki. Nah, kalau 2 itu merupakan perempuan. Oke, kita okekan. Lalu di sini ada umur, ini tidak perlu kita isi, dan ada jenis rawatan. Nah, jenis rawatan di sini kan ada rawat inap dan rawat jalan. Nah, kita buat juga. Kalau misalnya kode 1 itu merupakan rawat inap. Nah, kode 2 yang itu rawat jalan. Nah, kita okekan. Nah, yang value-nya sudah diisi, missing yang nggak usah diisi, kolom yang nggak usah, align juga. Nah, di measure
Nah, di sini kan ini nih kelompok dosis nih. Nah, dosis ini nih kan ada 2 mg, 4 mg, dan 5 mg. Itu kan merupakan tingkatan. Nah, kita masukkan ke kategori yang tingkatannya itu ordinal. Kita pencet ordinal. Nah, yang berikut itu kan hanya INR, kita pencet aja scale karena dia cuma nominal. Nah, jenis kelamin ini kan ada 2 nih kategorinya, ada perempuan dan laki-laki. Nah, kita masukkan aja ke nominal dikarenakan kategori yang biasa. Nah, yang berikutnya ada umur, kita juga scale kan. Nah, yang terakhir ada jenis rawatan, juga kita buat nominal karena dia dalam kategori yang biasa. Ada 2, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah isi semuanya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan ke data view. Kita akan memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam data view. Nah, di sini sudah ada dosis, INR, JK, umur, dan JR. Nah, yang pertama kita masukkan dosis. Nah, di sini kan tadi kan dosisnya kalau misalnya kode 1 itu adalah 2 mg. Nah, kita buat aja 1. Oke. Nah, di sini INR kita masukkan aja INR-nya ke 34. Kita masukkan 34. Oke. Jenis kelaminnya kan perempuan nih. Tadi ada kode 1 itu laki-laki, kode 2 itu perempuan. Nah, kita masukkan 2 karena dia perempuan. Umurnya kita masukkan 20 tahun. Dan di sini jenis rawatan. Nah, tadi kode 1 itu rawat inap dan kode 2 itu adalah rawat jalan. Di sini rawat inap. Jadi kita masukkan 1. Nah, kan ini seperti ini nih. Nah, kita masukkan semua datanya. Dan inilah data yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini semuanya sudah saya input sebelumnya. Nah, ini semuanya sudah saya input. Bisa dilihat datanya itu sama dengan data yang diberikan oleh Asdos. Nah, di sini kan bisa dilihat ini cuma dalam bentuk angka. Nah, bagaimana kita cara bisa merubah dari angka ke dalam kategori? Maksudnya itu dari angka-angka aja itu kita ubahkan ke dalam kata-kata, seperti kayak tadi kan jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki, jenis rawatan ada rawat inap dan rawat jalan. Nah, caranya itu cukup kita lihat aja di view, lalu kita centang yang value label. Nah, bisa dilihat semuanya sudah berubah. Yang kode 1 tadi emang 2 mg. Nah, sini perempuan tadi kan kodenya 2. Sudah benar. Dan ini sudah sesuai dengan data yang diberikan. Ini juga sama. Nah, inilah hasil dari menginput data dari data biasa ke aplikasi SPSS-nya. Di sini variabel view-nya dan di sini ada data view-nya. Nah, ini kan dalam bentuk kategorik. Nah, kalau misalnya mau dilihat lagi cuma dalam bentuk numeriknya, boleh gak usah di checklist value labelnya. Nah, berubah. Dari sini kan 2, itu tadi perempuan kan jenis kelamin. Nah, kalau misalnya kita checklist kan jadi perempuan. Nah, jadilah datanya. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada yang salah dari video saya mohon maaf karena saya masih belajar. Demikianlah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.